ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. Jadi safar dalam puasa ini yang ditolerir adalah safaru qasrin, safar yang memenuhi syarat mengqasar sholat. Di antaranya tujuannya sekian kilometer. Saya pakai pendapat yang menyatakan 88 kilometer. Dan tujuannya tidak maksiat. Dan ditambah plus satu lagi khusus untuk musafir yang dapat dispensasi puasa ini, berangkatnya harus sebelum subuh. Jadi safaru qasrin plus berangkat sebelum subuh. Walaupun safaru qasrin tapi berangkat setelah subuh atau bersamaan dengan subuh, itu tidak memenuhi syarat rukhsah dalam puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa qfi syarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqala al-musannif asy-syaikh Muhammadun Nabi ibn Umar rahimahullahu ta'ala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid darain amin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi aqsamil iftari fi ramadhana wa ahkamihi. Kita lanjutkan pengajian Kasyifatus Sajah, masih dalam hal puasa, dan ini memang fasal-fasal terakhir dalam Kasyifatus Sajah, sebagaimana dijelaskan di depan bahwa bagian puasa ini adalah tambahan dari Syekh Nawawi Banten, bukan dari Safinah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Jadi ini tambahan dari Syekh Nawawi sendiri, ditambahkan semacam takmilah, semacam ya. Kenapa disebut semacam? Karena memang Syekh Sumir memang selesai sampai di situ, sampai di sebelum bab puasa itu. Jadi di sini matan dan syarahnya sama-sama ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Oleh karenanya matan juga akan saya baca sekalian syarah. Sekarang terkait tentang faslun. Tining panika setong pesaan al-iftaru tining amuka fi ramadhana dalam bulan Ramadan arba'atu anwa'in panika 4 benyak-benyak macam di matannya itu ya. Wajibun rawapana wajib kama sebagaimana hukum fil haidi sebade dalam orang sehat wan nufasai ban orang se nifas. Wajaizun ban kenging kama sebagaimana hukum fil musafiri sebade dalam musafir wal maridi ban orang sakit. Wala wala, nah ini khas Safinah ini, wala wala ini. Biasanya yang sering kita ketemu kan wa illa fala. Tapi wala wala ini khas Safinah ini, khas kitab Safinah. Saya jarang ketemu di kitab lain dengan menggunakan istilah wala wala ini. Wala wala. Wala wala dan tidak. Ya tidak wajib, tidak jaiz, tidak haram, tidak makruh. La wala. Wala wala dan tidak. Kama sebagaimana hukum fil majnuni sebade dalam orang se gila. Wa muharramun ban ihramaki
kaman hale akati orang akhara sing ngahiraki pasireman qada'a Ramadan ada ngodoen Ramadan ma'atamakkunihi asarta mungkineman hatta baqa akhara hatta baqa sampai kudu sempet al waktu ponapa waktu anhu dari ka arwah qada. Wa qasamul iftari tining banyak-banyak tuumna amuka arbaatun panikempa aidon hale jugan maro pana iftar yalzamu sewajib fihi idlem ma al qada'u pana pengodoen wal fidyatu ban fidyah. Penjelasan satu persatu nanti disyarah. Wa watining karoma isnani panika macam dua. Al awwalu tining sepertama al iftaru panika amuka li khaufin karena mengkhawatirkan ngobateren ala ghairihi atas lainah soim atau syahsu. Wasani tining nomor dua al iftaru panika amuka ma'ata akhiri qada'in asar tangahiraki qada' ma'a imkanihi asar mungkin syahsu untuk mengkodok maksudnya hatta ya'tiya sampai waktu datang Ramadhanu ponapa bulan Ramadan akhiruh se lain yang berikutnya. Wasaniha tining nomor 2 ka arwa arba'ah ma panika iftar yalzamu sewajib fihi dalem ma al qada'u pona pengodoen dunal fidyati punten fidyah. Wa huwa tining karosani yaksuru panika banyak pona pasani kamu keman alaihi hale akati orang se ayan jenajenan epilepsi. Wasalisuha tining nomor telon karo arba'ah ma panika iftar yalzamu sewajib fihi dalem ma al fidyatu ponapa fidyah saja dunal qada'i punten ngodoen. Wa tining karo salis syekhun kabirun panika syekhun orang tua kabirun secek tuana. Bukan syekhun kabirun kiai besar, bukan. Syekhun panika orang tua kabirun se cek tuana. Karena konon yang bisa disebut syekh itu usianya sudah sepuh ya, bisa disebut syekh. Nah ini ditambah kabirun, jadi TBGL, tua banget gitu loh. Warabi'uha, pokoknya tua. Warabi'uha tining nomor 4 karo arba'ah la wala. Lagi-lagi ketemu la wala. La tidak wajib qada, wala dan tidak wajib fidyah. La punten qada, wala ban punten fidyah. Wa huwa tining karo la wala atau robi, wa huwa tining karo robi al majnuno panika orang gila alladzi lam yata'addah setak kaniaja pasira majnun bijununihi kalaban kilana karwah majnun. Kita masuki syarahnya sekarang. Tining panika faslun panika setong pesaan fi aqsamil iftari setetap edalem andarangakina banyak-banyak bagina amuka pembagian amuka fi ramadhana sebab Ramadan fi ramadhana sebab Ramadan wa ahkamihi ban banyak-banyak hukum karwah iftar. Ini terkait pembagian iftar dan hukum-hukumnya. Dan ini hanya terjadi dalam puasa Ramadan. Al-iftaru tining iftar fi Ramadhana sebab Ramadan ay tekesa bisababihi kalabam sebab Ramadan bi'tibaril hukmi kalaban memperhitungkan kalaban mempertimbangkan hukumah. Nanti ada iftar dari segi konsekuensi.
Ini masih iftar dari segi hukum. Arba'atu anwa'in panikempa banyak-banyak macam. Wajibun robana wajib ponapa iftar kama sebagaimana hukum atau iftar fil haidi sebagai dalam orang haid wan nufasai ban orang nifas. Walau sedajan bada ponapa nufasa min alaqatin panika dari darah sakepel au mudwatin atau beteking sakepel au otaba melahirkan bila belalin kalaban tanpa ca-beca. Ada 4 yang disebut, baru 1 wajib. Kemudian yang kedua wajah izun ban iftar sekenging kama sebagaimana hukum fil musafiri sebagai dalam orang se musafir safaro qasrin kalaban perjalanan memenuhi syarat qasar. Safaro qasrin kalaban perjalanan memenuhi syarat qasar wal maridi ban orang se sakit. Jadi safar dalam puasa ini yang ditolerir adalah safaru qasrin, safar yang memenuhi syarat mengqasar sholat. Di antaranya tujuannya sekian kilometer. Saya pakai pendapat yang menyatakan 88 kilometer dan tujuannya tidak maksiat. Dan ditambah plus 1 lagi khusus untuk musafir yang dapat dispensasi puasa ini, berangkatnya harus sebelum subuh. Jadi safaro qasrin plus berangkat sebelum subuh. Walaupun safaro qasrin tapi berangkat setelah subuh atau bersamaan dengan subuh, itu tidak memenuhi syarat rukhsah dalam puasa. Jadi ada iftar yang wajib. 1 berlaku bagi orang haid dan orang nifas. Baik nifas karena hanya sekedar melahirkan darah, keguguran, masih kehamilan muda, atau hanya melahirkan segumpal daging, atau kelahirannya kelahiran kering. Ada yang iftar yang boleh, tidak wajib, tidak makruh, tidak sunnah, boleh. Itu berlaku bagi musafir dan orang sakit. Tapi ini masih ada tafsil, bukan kemudian umum. Jadi pada dasarnya musafir itu boleh tidak berpuasa, pada dasarnya orang sakit boleh tidak berpuasa. Iklam ni kesampian anna lil maridi anna da saungkuna lil maridi panika tetap ekan di orang sesake salah satu ahwalin pun apa telok banyak kondisi. Fa in tawahama maka manabi nyangkah pasera marid dararan dak bahaya yubi huse membolehkan panapa darar lahu ekandi marid at-tayammum ada tayammum kuriha maka emakraki lahu ekandi marid as-saumu panapa puasa wajazaban kenging lahu ekandi marid al-fitru panapa amuka. Tetifa intahaqqa kama nabi nyatah ad-dararu kana bahaya al-madhkuru sampun disebut. Walau sanajan bada kana tahaqquk bi ghalabati dhannin panika kalaban menanga sangkaan kuat. Walau sanajan bada kana tahaqquk bi ghalabati dhannin panika kalaban menanga sangkaan wantahaban ambu wantahaban dapak bihi kalaban ka'rad darar al-udhru panapa udhur dapak ilal halaki dak mateh wa dhahabi manfaatin otaba elang fungsi wa dhahabu manfaati udwin dan elang fungsi anggota haruma maka haram alaihi atas
marit as-saumu panapa puasa wa wajaban wajib alaihi atas marit al-fitru panapa amuka. Ketiba idza stamarra maka enale kana pakun basira marit so iman hale apasa tetap puasa sudah kondisinya begitu hatta mata sampai kotu mate basira marit mata maka mate basira marit asian hale orang semaksiat. Ketiba ingkana maka manabi badal maridu kana pasaken orang sesake al maradu ya marad apa marid marad ya. Ketiba ingkana maka manabi badal maradu kana pasaken khafifan bani kedemang kasodain syakatia ngilo cetak wawaji'i udhunin ban sake kopeng wasinin ban kiki lam yajus maka tak kenging al-fitru pona pamuka illa ayya khafa kecuali kotu takok basira marit azyadat ada atam bena penyakit bisaumi sebab puasana. Jadi ada 3 hukum terkait orang sakit ini. Ada 3 hukum terkait orang sakit. Kalau dia menyangka dengan berpuasa dia akan tertimpa kemidoratan yang sampai memperbolehkan tayamum, maka hukum puasa baginya adalah makruh. Tapi kalau kebahayaan yang bahaya atau kondisi darurat yang dia khawatirkan itu memang nyata, tahakok nyata, benar-benar bahaya kalau maksa puasa, walaupun berdasarkan walabatuz dzon itu levelnya di atas tawahum. Tawahum itu hanya sekedar bisa ya bisa tidak, tapi kalau walabatuz dzon itu sudah sangat yakin akan terjadi bahaya, yang bahayanya itu dapat menyebabkan kematian atau minimal hilangnya fungsi anggota tubuh, cacat dan sebagainya, maka dia haram berpuasa dan wajib tidak puasa. Kalau masih maksa puasa dan mati, bukan mati to'ian, bukan mati dalam keadaan to'at malah, tapi mati dalam keadaan bermaksiat karena membahayakan diri sendiri. Tapi kalau penyakitnya ringan, sakit kepala, sakit telinga, sakit gigi, apalagi cuma panu, kadas, kurap, gatal jamur, ini bukan iklan, maka dia tidak boleh tidak berpuasa, harus lanjut puasa, kecuali dia mengkhawatirkan penyakitnya bertambah. Kalau berpuasa sakit kepala tidak boleh puasa, tapi kalau dia khawatir kalau puasa kepalanya bisa meledak misalnya, ya harus berhenti puasa. Sakit telinga tidak boleh berpuasa, tapi kalau dia khawatir setelah sakit telinga kalau tetap berpuasa telinganya menjadi gajah, telinga gajah bermutasi, maka dia harus berhenti puasa. Faidatun ila akhirih, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.